Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel kelas mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini pembahasan kita yaitunya tentang pembahasan panjang pendek. Yang mana maksud dari panjang pendek ini yaitunya ketika kita mengenal simbol panjang. Kalau dalam judul tanda panjang itu kita menggunakan simbol saja. Kalau kita belajar mat itu mat alif, mat waw atau mat ya, atau yang disebut dengan huruf mat alif waw ya. Jadi simbol panjang itu seperti ini. Ada alif sebelumnya baris di atas. Oke, ada alif sebelumnya baris atas. Yang kedua, waw mati sebelumnya baris depan. Waw mati sebelumnya baris depan. Dan ya mati sebelumnya baris di bawah. Ini kaidah secara umumnya untuk panjang alif, waw dan ya, atau mat alif, waw dan ya. Tapi tidak selamanya panjang alif, panjang waw mati, dan panjang ya mati itu dibaca panjang. Ada kalanya keadaannya seperti ini, alif sebelumnya baris atas, waw mati sebelumnya baris depan, ya mati sebelumnya baris di bawah, tapi dibaca pendek. Ada keadaannya. Bagaimana keadaan yang seperti ini dibaca pendek? Kita lihat ini. Ini kita letakkan di atas, ada alif, waw dan ya. Ini kita masih ingat kalau iyaka, ya ini panjang alif. Ini contoh untuk menguatkannya. Iyaka, ini alif sebelumnya baris di atas, ya ini panjang karena alif. Iyaka sama dengan wa mimma. Ma ini pun panjang alif karena ada alif sebelumnya baris di atas. Wa mimma, ma ini dibaca panjang karena ada alif sebelumnya baris di atas. Untuk waw ini, qulubihim, lu ini dibaca panjang karena ada waw mati sebelumnya baris depan. Qulubihim. Sama dengan ini, wa makanu, nu ini waw mati sebelumnya baris depan. Untuk contoh ya-nya ini, wa idza qila lahum, ke ini dibaca panjang karena ada ya mati sebelumnya baris di bawah. Sama dengan ini, adzabun azim, zu ini dibaca panjang karena ada ya mati sebelumnya baris di bawah. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ada kalanya panjang alif, waw dan ya ini dibaca pendek. Yang ini semua dibaca panjang. Tapi kapan dibaca pendek? Yaitunya ketika panjang alif tadi, waw mati dan ya mati, ketika bertemu dengan huruf bertasydid atau bertemu dengan huruf yang berbaris sukun atau mati. Jadi dua keadaan ini dibaca pendek. Contoh untuk alif ini dalam surah Ali Imran ayat 6 ini. Kalau kita lihat di sini, wa ini panjang, ada alif sebelumnya baris di atas. Ada yang bilangnya panjang, tapi sebenarnya wa ini pendek karena wa ini bersambung dengan huruf yang bertasydid. Jadi wa ini pendek. Wa ini pendek karena bersambung dengan huruf yang bertasydid. Huwallazi. Contoh untuk yang berbaris sukun ini. Wa ini kalau kita lihat memang kayaknya panjang, ada alif sebelumnya baris atas. Tapi
Kalau kita lihat rupanya wa ini bersambung dengan huruf mati, maka wa ini pendek. Huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum. Jadi wa ini pendek karena bersambung dengan huruf mati. Okey. Ini contoh untuk alif. Contoh untuk waw ini dalam surah Ali Imran ayat 57 ini. Kalau kita lihat lu ini panjang, waw mati sebelumnya berdepan. Okey. Sebenarnya panjang, tapi rupanya lu ini pendek. Kenapa? Karena bersambung dengan huruf yang bertasydid. Okey, lu ini akhirnya pendek karena bersambung dengan huruf yang bertasydid. Wa amilus solihat. Wa amilus solihat. Contoh yang kedua ini dalam surah Ali Imran ayat 19 ini. Tu ini asalnya panjang karena ada waw mati sebelumnya berdepan, tapi akhirnya dibaca pendek karena bersambung dengan huruf mati. Okey, tu ini bersambung dengan huruf mati. Kita baca utul kitab. Utul kitab. U ini panjang karena tidak ada bersambung dengan apa-apa setelahnya. Kalau tu ini pendek karena bersambung dengan huruf mati. Ini contoh untuk waw ketika bertemu huruf bertasydid dan huruf mati. Contoh untuk ya ini dalam surah Ali Imran ayat 86 ini. Di ini awalnya panjang karena ada ya mati sebelumnya baris bawah, tapi akhirnya di ini dibaca pendek. Kenapa? Karena bertemu dengan huruf yang bertasydid. Di ini bertemu dengan huruf yang bertasydid. Kita baca yahdillah. Yahdillah. Contoh yang kedua untuk ya ini dalam surah Ali Imran ayat 39 ini. Fi. Fi ini asalnya panjang karena ada ya mati sebelumnya baris bawah. Okey. Ada ya mati sebelumnya baris bawah, tapi akhirnya fi ini dibaca pendek karena fi ini bertemu dengan huruf mati. Fi ini bertemu dengan huruf mati, maka akhirnya fi ini dibaca pendek. Fil mihrab. Fil mihrab. Jadi itulah penerangan tentang panjang alif, waw dan ya yang tidak selamanya dibaca panjang. Ada kalanya dibaca pendek ketika bertemu huruf yang bertasydid atau huruf yang berbaris sukun atau mati. Baiklah, pada kali ini pembahasan kita iaitunya panjang pendek. Bagaimana kita cara mudah memahami panjang pendek di dalam Al-Quran? Karena seperti mana yang kita tahu, panjang pendek itu kalau dalam mat itu disebut dengan huruf mat. Huruf mat alif, mat waw atau mat ya. Kalau mengikut judul tanda panjang, ini panjang alif sebelumnya baris atas, waw mati sebelumnya baris depan, ya mati sebelumnya baris di bawah. Jadi huruf mat ini atau tanda panjang yang ketiga ini tidak selamanya dibaca panjang ya. Ini tidak selamanya keadaan yang kita temukan sekarang ini dibaca panjang. Ada kalanya nanti alif sebelumnya baris atas, waw mati sebelumnya baris depan, ya mati sebelumnya baris bawah. Itu nanti akan ada kalanya dibaca pendek. Bagaimana ceritanya? Nah, ini adalah bagian kedua. Yang mana pada video sebelumnya, pada bagian 1, kita ada membahas tentang keadaan yang ketiga ini tidak selamanya dibaca panjang. Ada kalanya dibaca pendek. Bagian pertama itu membahas cara yang pertama, yang mana saya akan perlihatkan sedikit, iaitunya ini dalam surah Ar-Rum ayat 16 ini. Ini untuk alif. Satu lagi ini ada alif sebelumnya baris atas. Ini pun ada alif sebelumnya baris atas.
Pada video sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa ma ini dibaca pendek. Walaupun di sini ada alif sebelumnya baris di atas, tapi akhirnya dibaca pendek karena bersambung dengan huruf yang bertasydid. Oke, ma ini pendek karena bersambung dengan huruf bertasydid. Ini pun ada alif sebelumnya baris di atas yang asalnya dibaca panjang, akhirnya dibaca pendek karena bertemu huruf mati. Yang ini bertemu huruf bertasydid, yang ini bertemu huruf yang mati. Ini pembahasan video bagian 1 kemarin untuk panjang alifnya atau mat alif. Untuk mat waw ini dan ini. Nah, ini lu. Waw mati sebelumnya baris depan seharusnya dibaca panjang, tapi akhirnya dibaca pendek karena bertemu huruf yang bertasydid. Sama dengan ini ru, waw mati sebelumnya baris depan seharusnya dibaca panjang, tapi akhirnya dibaca pendek karena bertemu dengan huruf yang mati. Ini untuk waw. Untuk ya ini dalam surah Ar-Rum 27. Ini satu lagi ini dalam surah Ar-Rum ayat 16 ini. Untuk ya matinya ini, fi ini asalnya dibaca panjang karena ada ya mati sebelumnya baris bawah, tapi akhirnya dibaca pendek karena bertemu huruf yang bertasydid. Sama dengan ini, fi ini panjang awalnya, ini ya mati sebelumnya baris di bawah, tapi akhirnya dibaca pendek karena bersambung dengan huruf mati. Ini pembahasan bagian pertama kemarin. Nah, ada cara yang lebih mudah lagi untuk memahami panjang pendek ini, yaitunya dengan melihat hamzah wasol. Nanti setelah alif waw yaitu ada hamzah wasol. Bagaimana bentuk hamzah wasol ini? Ada alif di atasnya kepala huruf shad. Ada alif di atasnya kepala huruf shad. Jadi nanti kalau ada alif atau waw atau ya, huruf mat tadi itu bertemu dengan hamzah wasol, maka itu otomatis dibaca pendek. Kalau kita lihat pada ma ini ma ini yang asalnya panjang alif, di sini bertemu hamzah wasol. Nah, ini dia ada alif, ini kepala huruf shad, ini hamzah wasol. Jadi ma ini pendek. Sama dengan ini dha ini asalnya panjang tapi bertemu dengan hamzah wasol, maka ini pendek. Ini kita baca wa ammal ladzin. Ma ini pendek karena bersambung dengan hamzah wasol. Yang ini fa'ati dzal qurba. Za ini yang asalnya panjang, akhirnya pendek karena bertemu dengan hamzah wasol. Fa'ati dzal qurba. Untuk waw, ini lu yang asalnya panjang tapi bertemu dengan hamzah wasol. Akhirnya lu ini dibaca pendek. Kita baca wa amilus solihat. Wa amilus solihat. Jadi lu ini akhirnya dibaca pendek karena bertemu dengan hamzah wasol. Yang ini ru yang asalnya panjang tapi akhirnya dibaca pendek karena bertemu dengan hamzah wasol. Wa atharul ard. Ru ini menjadi pendek karena bertemu dengan hamzah wasol. Untuk ya, ini fi yang asalnya panjang tapi akhirnya pendek karena bertemu dengan hamzah wasol. Fis samawat. Akhirnya ini pendek karena bertemu dengan hamzah wasol. Sama dengan ini, fi tadi bertemu lagi dengan hamzah wasol. Kita baca fil azab. Jadi poinnya adalah kalau ada huruf mat, apakah alif atau waw atau ya,
bertemu dengan hamzah wasal. Ini hamzah wasal, hamzah wasal, hamzah wasal. Ini, dan ini. Maka itu nanti dibaca pendek. Nah, jadi kesimpulannya adalah terpulang kepada kita mau pakai cara yang mana. Apakah bagian satu, yang mana pada bagian satu huruf mat alif waw ya, atau panjang alif, panjang waw, panjang ya bertemu dengan huruf bertasydid, atau bertemu huruf mati, huruf mati, atau kita suka dengan bagian kedua, huruf mat tadi alif waw ya atau panjang alif waw ya bertemu dengan hamzah wasal. Yang lebih mudah adalah cara yang bagian dua ini, karena hanya bertemu dengan hamzah wasal. Tapi kadang lihat-lihat orang juga, karena ada juga yang suka dengan bagian pertama, karena nanti bertemu huruf bertasydid atau huruf mati. Jadi ini tergantung selera, tergantung kepada pemahaman kita sendiri, suka yang bagian pertama atau bagian kedua. Jadi itu saja pembahasan tentang panjang pendek di dalam Al-Quran ini. Semoga kita bisa pahami. Kalau ada saran, pertanyaan boleh komen di bawah. Silakan share kepada lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.